Ledakan populasi penduduk berdampak pada makin berkurangnya lahan pertanian karena kebutuhan perumahan dan industri. Parahnya, jumlah petani makin berkurang, sedangkan sangat sedikit generasi muda yang memilih jalan bertani. Pertanyaannya, jika tak ada yang menanam, siapa yang menyediakan pangan? Ya, sebuah paradoks. Inilah kisah mereka. 3 pemuda dari Desa Tanggulangin, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang memilih jalan sunyi, bertani. Dulu sempat kuliah juga, teknik mesin sebenarnya. Pernah magang ke Jepang tapi gagal. Pertama saya bergelut di bidang peternakan. Berternak ya kurang lebih selama 8 tahun, cukup lama Mas. Terus coba untuk bangunan juga pernah. Terus kenal waktu itu main ke rumah teman. Ya beliau kan bertani. Saya amati kok kayaknya menarik gitu. Respon dari keluarga pertama ya saya ngambil keputusan untuk bertani ya sempat ragu juga dari pihak keluarga, makanya saya buktikan dengan kerja keras saya memutuskan untuk bertani. Kendala saya kan modal. Nah, terus teman saya menawari diajak kerjasama. Pada waktu itu kan tanam semangka, nanti bagi hasil. Dari situ mulai ada modal sedikit demi sedikit. Ya, akhirnya saya modal sendiri. Sekarang saya putuskan untuk budidaya bawang merah. Soalnya di samping kebutuhan pasar yang banyak, pemasarannya yang mudah, terus harganya ya cukup stabil, makanya saya putuskan untuk budidaya bawang merah. Saya dapat tawaran dari pihak BUMDes untuk mengelola dana ketahanan pangan. Bagi saya ya sangat membantu sekali karena dulu kan saya kendala awal kan emang permodalan. Situasi saat ini kan pasar lokal di sini kan harganya sering dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, saya kepikiran ke depannya biar bisa membantu petani-petani di sini, di desa saya. Sebagai petani kalau bisa membuat benih sendiri itu sangat penting. Waktu itu belajar dari perangguran pertama, yang kedua lari ke bawang merah di lahan sempit. Terus kita sama teman-teman untuk mencari lahan yang agak luas. Dan waktu itu kita kekurangan dana, kita ngumpulin dana dulu untuk membeli bibit dan semuanya lah yang berkepentingan dengan fungisida, insek, pupuk, dan sebagainya. Pada waktu itu orang tua saya meninggal dan di waktu itu juga saya memutuskan untuk bertani. Masalah penghasilan bertani, bilang kurang ya kurang, dibilang lebih ya lebih. Soalnya kadang penghasilan itu nggak sama. Mudah-mudahan 5 tahun, 10 tahun kemudian saya bisa memperluas lahan. Ya kira-kira keinginan saya itu ya 2 hektar. Kita membutuhkan pupuk, obat-obatan itu juga sekarang sangat mahal. Kalau pribadi saya itu kalau tidak ada bantuan dari BUMDes sangat sulit. Soalnya itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dulu yang pertama kali itu cabai. Nah, setelah tanam cabai ya alhamdulillah berhasil. Cuma di lahan perkebunan kecil. Sekarang masuk ke persawahan, kita coba tanam bawang merah skala agak banyak. Yang dari awalnya cuma 2 kilo, 3 kilo, sekarang udah bisa naik ke 10 kilo sampai ke 50 kilo. Dulu itu waktu saya terjun ke tani itu di lingkungan saya sini itu sendiri, terus banyak yang bilang bahasa Jawa nih wong ngomong niku ki apa ya iso tani to kowe iki. Nah niku yang jadi semangat saya.
Kalau menurut saya itu petani itu unik, jadi enak, nggak tertekan. Kalau suasananya di tempat seperti ini adem lah. Dalam masalah gagal panen itu udah pernah, malah sering, tapi ya tetap lanjut, namanya petani. Kalau di sisi sukanya, nah sukanya itu bisa panen maksimal terus dapat harga bagus. Harapan saya itu kedepannya petani sini itu semakin maju, terutama petani muda lah, harus siap-siap terjun ke pertanian. Sebabnya kalau nggak terjun itu kedepannya yang mau nerusin siapa? Iki musuh anu lho, sak rong bedeng iki tok lho, ora enek lho. Adanya dana ketahanan pangan itu sangat membantu. Dulu kan kita terkendala di modal, terus sekarang itu dapat dana dari ketahanan pangan. Kita bisa sewa lahan, terus menanam di skala agak luas.